Ku berserah kepada Allahku di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tak benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan pun ku didekat. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Salam sejahtera bagi kita sekalian, jemaat Tuhan, jemaat Gemim Kakaskasen Maranatha. Saat ini kita akan beribadah bersama dalam ibadah kolom, dan jemaat Tuhan baik yang ada di rumah gereja maupun yang ada di rumah jemaat, mari kita persiapkan hati kita untuk beribadah. Saya undang kita semua berdiri. Mari kita memulaikan ibadah kita ini dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 242, ayatnya yang pertama dan kedua. Muliakanlah Allah Bapa. Muliakan
ini. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tertahbislah ibadah kolom Jemaat Gemim Kakas Kasen Maranatha. Amin. Kita sambut dengan pujian klik nomor 146, Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau manis, kaulah penghiburku, penolongku diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jemaat silakan duduk. Saudara-saudaraku, marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan Allah kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, Juru Selamat kehidupan kami. Di tengah pergumulan kami akan pandemi COVID-19, kami bersyukur Tuhan bahwa kami masih boleh beribadah saat ini. Namun Engkau melihat apa yang sedang kami jalani di sepanjang kehidupan kami. Engkau melihat Tuhan, dan tidak dapat kami sembunyikan bahwa keberanian kami, semangat kami, akhir-akhir ini sedang kendor oleh karena beratnya tantangan dampak pandemi COVID-19. Engkau tahu Tuhan, di tengah keberadaan kami, kasih di antara kami pun mulai memudar satu dengan yang lain. Bahkan ya Tuhan Allah, Engkau juga pasti tahu bahwa dengan keadaan akhir-akhir ini, semangat kami untuk mengupayakan karya kerja lewat usaha, lewat tanah kebun kami, lewat pekerjaan kami, sudah mulai kendor semangatnya. Tuhan, tidak ada yang tersembunyi dari mata-Mu. Bahkan pun ketika kami mulai suka menyalahkan satu dengan yang lain akan apa yang sedang kami alami, mencari-cari tahu kesalahan dan kekurangan sesama. Kami bahkan Tuhan, tidak lagi membiarkan diri kami dituntun oleh kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga perkataan kami tidak terjaga. Tindakan kami tidak menampakkan bahwa kami umat-Mu yang percaya sungguh kepada-Mu. Tuhan, kami datang mengakui segala kesalahan dan dosa kami, dalam pengharapan Engkau berkenan melawati kami, mengampuni kami, bahkan memulihkan kami. Kami menyadari kami sering lemah. Tolong kami ya Tuhan. Jangan sampai Roh Kudus yang telah Engkau curahkan atas kami tidak
kami biarkan bekerja atas kami. Kami tahu Bapa, kuasa-Mu melebihi kekuatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Inilah kami yang mengaku dosa di hadapan-Mu Bapa. Dengarlah permohonan kami. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita angkat pujian NNBT nomor 31, ayatnya yang pertama, dalam dunia penuh kemelut. Dalam dunia penuh kemelut, beban hidupku semakin berat, hampir aku putus asa kemana jalanku. Engkaulah gembalaku, menuntun jalan hidupku. Kepadamu bersyukur atas kasih setiamu. Ku serahkan padamu Tuhan seluruh kehidupanku. Jemaat Tuhan, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Mari kita dengarkan nats pengakuan dosa 2 Korintus pasal 5 ayat 14 sampai 17. Begini bunyinya. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami mau membaca firman-Mu dalam Alkitab. Tuntunlah kami, bekerjalah kuasa Roh Kudus-Mu atas kami, Bapa.
agar kami punya hikmat pengertian menurut kehendak-Mu, untuk memahami firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami mendengar dan mau memelihara firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, kita akan membaca dan merenungkan kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, ayat 14 sampai ayatnya yang ke-40. Kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, ayat 14 sampai ayatnya yang ke-40. Ini adalah bagian bacaan kita di sepanjang minggu yang sementara berjalan ini. Khotbah Petrus. Saya undang kita membacanya bersama-sama. Mari kita mulai. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan telah kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, telah kau salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu."
Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikuburkan, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu, ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, melainkan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, 10 hari setelah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, para murid yang sedang berkumpul di Yerusalem mengalami suatu peristiwa ajaib yang luar biasa ketika dalam bacaan kita khususnya pasal 2 di ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang keempat, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Terjadi peristiwa yang luar biasa, saudara-saudara, seperti yang dicatat dalam pasal 2 ayat 2 sampai 4 tadi. Peristiwa yang kemudian menimbulkan kebingungan, menimbulkan keheranan, menimbulkan keterkejutan yang luar biasa. Kalau kita membaca pasal 2 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-13. Bukan hanya keterkejutan, saudara-saudara, tetapi juga kemudian menimbulkan reaksi sinis. Kalau kita baca di pasal 2 ayat 13, dari orang-orang yang ada di situ. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, saudara-saudara jemaat Tuhan,
Rasul Petrus yang melihat reaksi orang-orang ini, kemudian dalam bagian pembacaan kita dikatakan dalam ayat 14, ia bangkit berdiri dan dengan suara nyaring menyampaikan kebenaran yang sesungguhnya dari peristiwa ini. Ada 4 hal, saudara-saudara, yang saya catat dari bacaan kita yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Yang pertama, ayat 14 sampai ayat 15, atas tuduhan mabuk oleh anggur manis, Petrus menyanggah. Karena biasanya orang mabuk itu pada malam hari, bukan pagi hari, dan peristiwa luar biasa yang mereka alami terjadi pada pukul 9 pagi. Satu Tesalonika pasal 5 ayat 7 mengatakan begini, sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Sehingga saudara-saudara, dengan sendirinya pandangan orang bahwa orang-orang atau murid-murid yang mengalami peristiwa ajaib itu mabuk dipatahkan. Catatan yang kedua, saudara-saudara, ayat 16 sampai 21 Petrus menjelaskan bahwa peristiwa yang dialami oleh mereka adalah merupakan suatu peristiwa penggenapan dari nubuat Nabi Yoel yang menyampaikan 2 hal. Yang pertama tentang janji pencurahan Roh Kudus, dan yang kedua tentang ancaman kebinasaan dan harapan keselamatan. Menarik saudara-saudara, janji yang pertama, pencurahan Roh Kudus di ayat 17 sampai 18 disebutkan bahwa itu terjadi bagi semua orang percaya. Tidak mengenal jenis kelamin, tidak mengenal usia, tidak mengenal status. Kemudian yang kedua tentang ancaman kebinasaan dan harapan keselamatan, ayat 19 sampai 21. Kutipan dari kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32 ini, saudara-saudara, dipakai oleh Rasul Petrus untuk menjadi semacam pintu masuk bagi Injil yang akan diberitakan. Berita yang akan dia sampaikan. Berita apa? Berita itu adalah tentang Yesus Kristus yang mereka salibkan itu, yang bangkit dan yang kemudian yang mati, yang kemudian bangkit dan naik ke surga. Ini bagian yang ketiga. Ayat 22 sampai 36, di mana saudara-saudara Petrus kemudian menyampaikan tentang siapa Yesus Kristus itu. Bahwa ia adalah seorang yang telah ditentukan Allah untuk melakukan tanda-tanda yang Allah ingin umatnya tahu. Tetapi ia justru disalibkan, dibunuh, disalibkan oleh orang-orang yang mendengar dan menyaksikan peristiwa besar itu. Petrus menekankan kepada orang-orang banyak itu, saudara-saudara, bahwa Yesus yang telah bangkit itulah yang ditinggikan Allah dan yang kemudian mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada semua orang percaya seperti yang telah dilihat orang banyak itu. Kutipan Petrus dalam kitab Mazmur pasal 110 ayat 1 ini membuktikan bahwa Yesus yang ia beritakan
Dialah yang benar-benar dipakai Allah. Dan yang terakhir, saudara-saudara, yang keempat, kita dapat menemukan dari bagian khotbah Petrus ini bahwa kesaksian Petrus bersama dengan saudara-saudara seiman yang lain telah menghasilkan buah kerja Roh Kudus. Apa itu, saudara-saudara? Kita boleh lihat di ayat 37 sampai ayatnya yang ke-40, yaitu pertobatan, memberi diri dibaptis, dan menerima karunia Roh Kudus. Artinya, saudara-saudara, kuasa Roh Kudus itu yang bekerja luar biasa juga akan memberi dampak yang luar biasa. Jemaat Tuhan, dari bacaan Alkitab ini kita memperoleh pemahaman iman betapa luar biasanya pekerjaan Roh Kudus yang dicurahkan atas orang-orang percaya. Rasul Petrus, ini yang pertama, saudara-saudara, untuk kita melihat luar biasanya pekerjaan Roh Kudus itu. Pertama, Rasul Petrus, saudara-saudara, bukan orang berpendidikan tinggi. Kalau kita mengingat peristiwa Yesus memanggil murid-muridnya, Petrus seorang nelayan. Dan sebagai nelayan, ia masuk dalam golongan masyarakat kelas bawah dengan tingkat pendidikan yang rendah. Tetapi lihatlah, saudara-saudara, pekerjaan Roh Kudus. Sekalipun tingkat pendidikan Petrus tidak tinggi, dia bukan orang yang sangat-sangat pintar, tetapi kuasa Roh Kudus membuat ia mampu, membuat ia memiliki hikmat, membuat ia memiliki pengertian untuk bersaksi, untuk memberitakan Injil keselamatan bagi banyak orang. Bahkan, saudara-saudara, Petrus mampu menjawab tantangan yang ada, tantangan iman yang ia temui di dalam kehidupannya. Kita pun, saudara-saudara, sebagai bagian dari orang-orang yang telah mendapat karunia Roh Kudus, seharusnya punya hikmat, punya pengertian, punya keberanian seperti Petrus. Berani bersaksi, berani menghadapi tantangan, seperti halnya sekarang ini di masa pandemi COVID-19. Seharusnya kita bisa, asalkan kita mau dituntun oleh Roh Kudus. Asalkan kita mau untuk membiarkan Roh Kudus menyertai kita. Yang kedua, saudara-saudara, kita belajar dari bagian ini bahwa Roh Kudus yang diberikan Tuhan diberikan kepada siapapun, tidak memandang pendidikannya, tidak memandang jenis kelaminnya, tidak memandang usianya, tidak memandang status, suku, bangsa, bahasanya. Siapapun pasti akan mendapat karunia Roh Kudus, asalkan percaya. Ketika kita percaya, Roh Kudus akan bekerja atas kita. Ketika kita percaya, kita akan melakukan perkara besar bersama Tuhan. Dituntun oleh Roh Kudus, akan terlihat, saudara-saudara, dari cara hidup kita. Bukan sekadar bahasa tertentu. Tidak. Karena kalau kita lihat di pasal 2, saudara-saudara, ayatnya yang keempat dikatakan mereka setelah mendapatkan
penuh dengan Roh Kudus bisa berkata-kata bahasa-bahasa yang lain sesuai dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Kemudian yang ketiga, saudara-saudaraku, bahwa inti berita dari orang yang dikuasai oleh Roh Kudus atau cerminan cara hidup orang yang dikuasai oleh Roh Kudus adalah segala pengajaran Yesus Kristus. Setiap pemberitaan firman harus berpusat pada Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Kita hanya saksi. Kita saksi yang dipakai Tuhan untuk memberitakan tentang berita selamat itu. Rasul Petrus mengatakannya di ayatnya yang ke-32, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Artinya saudara-saudara, jikapun kita punya kesaksian pribadi tentang penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, tentang peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang kita alami dalam kehidupan kita, maka mari kita sampaikan itu, kita ceritakan itu, bukan untuk mempermuliakan nama kita, atau untuk membuat orang memuji kita, tetapi kiranya itu akan disampaikan untuk supaya nama Tuhan dimuliakan. Jangan sampai saudara-saudaraku, firman yang kita beritakan ataupun firman itu akan kita gunakan untuk kepentingan diri kita sendiri. Yang terakhir, saudara-saudara, bahwa orang yang dikuasai oleh Roh Kudus hidup dalam pertobatan dan mampu membawa orang lain hidup dalam pertobatan. Jika tidak demikian, maka kita tidak dapat menyebut diri kita sebagai orang yang dikuasai Roh Kudus. Orang yang dikuasai Roh Kudus, perkataannya, perbuatannya menampakkan citra Tuhan Yesus. Saudara-saudara, dengan kata lain dari belajar dari 4 hal ini, saya mau mengatakan kepada kita, orang yang dikuasai Roh Kudus akan memiliki karunia hikmat, pengertian, pengetahuan, keberanian untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, mampu menghadapi berbagai tantangan iman, serta bisa jadi teladan bagi banyak orang. Semua satu tujuannya, untuk mempermuliakan nama Tuhan, untuk memperkenalkan siapa Tuhan Yesus kepada banyak orang. Kita sekarang sedang ada dan menghadapi pandemi COVID-19 dengan segala dampaknya yang luar biasa. Bersyukur, harapan kita agar proses pemulihan akan mulai kita kerjakan bersama secara bertahap, akan dimulai. Bapak Presiden Joko Widodo mengatakan kita sekarang sedang memasuki era peradaban baru, new normal. Sebuah istilah yang menunjuk pada sebuah perubahan budaya masyarakat untuk berperilaku hidup sehat. Mari kita memperhatikan itu, saudara-saudara. Menerapkan pola hidup sehat, misalnya dengan memakai masker jika keluar rumah, rajin cuci tangan, dan sebagainya. Percayalah saudara-saudara, dalam tuntunan Roh Kudus, kita pasti bisa menghadapi ini, kita pasti bisa menjalani situasi ini, dan kita pasti bisa menolong banyak orang.
untuk mengalami pemulihan yang ajaib daripada Tuhan. Berilah dirimu, berilah diri kita, saya, Bapak, Ibu, saudara-saudara, semua pemuda, semua anak-anak, remaja, untuk dituntun oleh Roh Kudus. Agar Tuhan dimuliakan, kita diberkati. Tuhan Yesus menolong kita memelihara firman-Nya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Sambil kita memberi persembahan, rindukah engkau mendapat berkat Tuhan? NKB nomor 100 ayatnya yang pertama. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bencanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu pun dengan kuasa-Nya. Saudara-saudaraku, kita akan berdoa syafaat bersama, dan dalam doa ini kita akan menopang saudara-saudara kita yang hari ini, hari Rabu 3 Juni 2020, diberkati Tuhan bertambah usia. Mereka adalah adik Jordan Runtuwene dalam keluarga Penatua Runtuwene Wisan. Jemaat kolom 3 genap berusia 6 tahun. Bapak Daud Losu dalam keluarga Losu Lilir, jemaat kolom 8 genap berusia 84 tahun. Dan adik Xavier Miracle Kristo Mandagi dalam keluarga Mandagi Lolaen, kolom 15, genap berusia 9 tahun. Dan ada beberapa keluarga yang hari ini diberkati Tuhan bertambah usia pernikahan mereka. Keluarga Tangkawaro Suot, kolom 1, memasuki usia pernikahan ke-14 tahun. Kemudian keluarga Palandeng Winokan, kolom 2, memasuki usia pernikahan 20 tahun. Keluarga Lilir Polii, jemaat kolom 7, memasuki usia pernikahan 14 tahun. Dan terakhir keluarga Sompotan Ponamon, memasuki usia pernikahan ke-14, anggota jemaat kolom 12. Saudara-saudara, kita juga akan mendoakan saudara-saudara kita yang sedang dirawat dan dalam masa pemulihan. Mereka adalah Bapak Alexander Tangkawaro kolom 1, Ibu Novi Ruru kolom 3, Bapak Felix Loho kolom 4, Bapak Ferry Sumangando, Bapak Jerry Supit, dan Ibu Kori Supit Lala di kolom 11, Bapak Vence Sondak di kolom 20, Ibu Linca Liu Lumi di kolom 21, dan Ibu Grace Liu Mandagi kolom 21. Jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang telah memberikan kami kesempatan indah untuk kami boleh bersekutu dan beribadah.
Kami Jemaat Gemim Kakaskasen Maranatha, kolom 1 sampai 22, di rumah-rumah kami masing-masing, kami boleh beribadah bersama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah memberikan kami pengajaran firman-Mu. Kiranya firman Tuhan meneguhkan kami, menguatkan kami, dan memampukan kami untuk tetap kuat, untuk tetap setia, berani dalam menjalani tantangan iman kehidupan kami. Roh Kudus-Mu memberi kami hikmat dan pengertian bagaimana seharusnya kami berpikir, bertindak, dan berbuat. Tetapi juga memampukan kami menjadi teladan bagi banyak orang dan menolong mereka mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan dengan penuh syukur, kami semua telah memberi persembahan. Ya Tuhan, kami bermohon Engkau melayakkan persembahan kami. Memberkati setiap persembahan yang sudah kami beri, sehingga persembahan ini layak digunakan menopang pekerjaan pelayanan umat Tuhan. Kami percaya Engkau telah menyediakan berkat bagi kami menurut kemurahan-Mu, menurut kasih setia-Mu. Tetapi kami pun bermohon Bapa, Engkau tidak hanya memberkati kami secara pribadi, memberkati keluarga kami. Engkau pun kiranya memberkati saudara-saudara kami yang hari ini, Rabu 3 Juni 2020, boleh menikmati umur panjang dalam kehidupan pribadi maupun pernikahan. Sukacita dan kebahagiaan dari Tuhan Yesus kiranya senantiasa mereka alami di tahun baru kehidupan mereka. Tetapi juga Engkau Tuhan berkenanlah memakai mereka untuk menjadi alat-Mu dalam menyatakan karya selamat-Mu bagi semua orang. Dimulai dari keluarga mereka masing-masing, kemudian kepada semua orang yang mereka jumpai di sepanjang tahun kehidupan ini. Terima kasih Bapa, kami berbahagia karena kami ada dalam keadaan baik. Tapi Engkau juga tahu, ada saudara-saudara kami yang sedang bergumul karena kondisi kesehatan mereka. Nama-nama mereka sudah disebutkan. Tuhan, keluarga yang mengasihi dan menopang mereka mengupayakan perawatan terbaik. Para dokter yang merawat mereka juga mengupayakan agar mereka mendapat pengobatan terbaik. Tetapi kami menyadari Tuhan, kuasa ada di tangan Tuhan. Mari Bapa, Engkau menyatakan kemurahan-Mu agar mereka dapat dipulihkan dan kembali sehat. Tetapi jadilah menurut kehendak-Mu Bapa, bukan menurut kehendak kami. Karena kami percaya saat Engkau berkenan bekerja memberkati obat-obatan, memberkati peralatan medis yang mereka gunakan, memberkati para dokter juru rawat yang merawat, bahkan keluarga besar yang merawat mereka, memberkati mereka dengan sukacita sekalipun di tengah pergumulan. Maka saudara-saudara kami ini bisa mendapat pemulihan menurut kehendak-Mu dan kemurahan. Beri kesabaran kepada keluarga masing-masing agar mereka bisa mendampingi orang-orang yang mereka kasihi ini dalam masa pemulihan. Berkatilah semua hamba-Mu Bapa, terutama semua syamah, semua penatua, para pendeta, perangkat pelayanan yang ada di tengah persekutuan Jemaat Gemim Kakaskasen Maranatha. Sukacita melayani dari Tuhan kiranya selalu menyertai mereka. Secara khusus kami pun memohon berkat-Mu bagi Bapak Toar Panto, Saudara Levi Mauntu, Ibu Pandagian Wowor, Bapak Bert Sampo, dalam keluarga Sambo Wowor. Tuhan, kesetiaan pelayanan mereka sungguh luar biasa, Engkau pasti melihat.
berkati mereka masing-masing, supaya mereka tetap semangat dan bersukacita menopang pekerjaan pelayanan umat Tuhan saat ini dan untuk seterusnya. Terpujilah nama-Mu Bapa, berkatilah perangkat siaran yang kami gunakan, bahkan akun FB maupun channel YouTube kami, Jemaat Gemim Kakaskasen Maranatha, yang digunakan untuk menyiarkan siaran ibadah dan pemberitaan firman, agar supaya itu bisa menjadi berkat, bukan hanya untuk jemaat Tuhan yang ada di Kakaskasen Maranatha, tetapi juga dimanapun siaran ini, video ini dapat dijangkau orang-orang yang rindu mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati pemerintah kami, berkati upaya mereka dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Berkati semua tenaga medis yang ada, jaga dan lindungi mereka Bapa. Kiranya masa tahapan-tahapan menuju peradaban new normal yang sementara diupayakan pemerintah kami akan berjalan lancar dan Tuhan dimuliakan. Inilah kami yang berdoa Bapa, dengarlah sembahyang kami. Semua kami minta dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita lakukan pujian penutup, peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib-ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Jemaat Tuhan, mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari saudara-saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.
Silakan duduk dan demikian ibadah kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.